kesempatan kali ini kita akan membahas tentang interpolasi kuadrat. Apa sih itu interpolasi? Interpolasi itu adalah mencari atau memperkirakan nilai yang sebelumnya tidak ada di dalam data. Maksudnya gimana tuh? Misalkan terdapat fungsi fx sama dengan e pangkat x. Diketahui itu di datanya, kalau x-nya sama dengan 1, fx-nya sama dengan 2,7 sekian-sekian. Terus kalau x-nya sama dengan 2, fx-nya 7,3 sekian-sekian. Terus saat x-nya sama dengan 3, fx-nya sama dengan 20,08 sekian-sekian. Nah, misalnya kita akan mencari berapa sih nilai fx saat x-nya sama dengan 1,7. Kan 1,7 itu nggak diketahui ya nilainya berapa. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan dari interpolasi ini untuk mencari nilai fx saat x-nya sama dengan 1,7. Interpolasi sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah interpolasi linier, yang kedua ada interpolasi kuadrat, dan yang ketiga ada interpolasi kubik. Tapi di video kali ini kita akan lebih membahas tentang interpolasi kuadrat. Kalau di interpolasi linier itu membutuhkan atau diketahui dua buah titik, sehingga secara konsep dari dua buah titik ini dapat dibentuk sebuah garis lurus. Nah, misalnya kita akan mencari berapa sih nilai fx saat x-nya ini yang tidak diketahui ini berada di antara x0 dan x1. Kalau di interpolasi linier kita cukup menggunakan dua titik yang terdekat dari nilai absis yang ingin kita cari fx-nya. Lalu gimana sih cara mencari interpolasi linier? Kita menggunakan pendekatan dari fungsi linier. Nah, rumusnya sebagai berikut. Nah, sekarang kita beralih ke interpolasi kuadrat. Kalau tadi di interpolasi linier kita cukup mengetahui atau punya dua titik aja, tapi kalau di interpolasi kuadrat ini minimal harus diketahui 3 titik. Walaupun misalkan di dalam soal terdapat 6 titik, 7 titik, 8 titik, bahkan 100 titik, kita tetap hanya membutuhkan 3 buah titik saja yang mencakup nilai dari absis yang ingin kita ketahui fx. Nah, terus tujuan dari interpolasi kuadrat ini sebenarnya apa sih? Hampir sama seperti interpolasi linier. Misalnya nih, kita diberikan sebuah titik yang ingin kita cari nilai fx-nya, sementara di data tidak ada. Nah, kita bisa menemukan nilai fx dari x yang tadi. Kira-kira nilai fx-nya berapa melalui 3 buah titik yang udah diketahui tadi. Yang harus kita catat adalah saat di sebuah soal terdapat banyak titik, tapi kita diminta untuk menentukan nilai fx dari suatu x, kita harus memilih 3 titik yang di dalamnya ini mencakup nilai x tersebut. Misalkan nih di gambar ini kita diminta untuk mencari nilai fx saat x-nya ini berada di antara x2 dan x3, maka kita harus memilih 3 titik yang di dalamnya mencakup nilai x tadi. Nah, di gambar ini 3 titik yang wajib kita ambil adalah titik x1, x2, dan x3. Loh kak, kenapa kita nggak ngambil titik x0, x1, x2? Ya karena kalau kita mengambil titik x0, x1, x2, nilai x-nya tidak tercakup dong. Nah, ini karena nilai x-nya di luar bukan termasuk interpolasi, tapi dinamakan ekstrapolasi yang tidak akan kita bahas di dalam video kita kali ini. Lalu bagaimana cara kita untuk menyelesaikan interpolasi kuadrat tadi? Nah, tadi kan kita sudah menentukan 3 titik, yaitu kita memilih titik x1, x2, dan x3. Nah, kita ingin mencari nilai fx dari x. Yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan persamaan kuadrat dari titik yang diketahui menggunakan rumus umum persamaan kuadrat, yaitu P3x. P3x hanya sebagai simbol saja, sama dengan f1 ditambah buka kurung x dikurang x1 tutup kurung dikali fx1 x2 ditambah buka kurung x dikurang x1 tutup kurung buka kurung x dikurang x2 tutup kurung dikali fx1 x2 x3 dengan fx1 x2 sama dengan f2 dikurang f1 dibagi x2 dikurang x1 dan fx1 x2 x3 nya sama dengan fx2 x3 dikurang fx1 x2 dibagi x3 dikurang x1. Nah, itulah rumusnya. Selanjutnya kita lanjut ke pengerjaan menggunakan Excel.
Baiklah, selanjutnya ialah cara pengerjaan interpolasi kuadrat menggunakan Excel. Dalam beberapa kasus, penggunaan interpolasi linier dinilai tidak cukup memuaskan karena fungsi yang diinterpolasi berbeda cukup besar dari fungsi linier. Untuk itu digunakan polinomial lain yang berderajat 2 atau interpolasi kuadrat atau lebih mendekati fungsinya. Interpolasi kuadrat atau interpolasi kuadratik dalam penggunaannya memerlukan 3 titik data, yaitu x0, y0, x1, y1, dan x2, y2. Untuk cara pengerjaannya yaitu pilih 3 titik dan buat polinomial berderajat 2 melalui ketiga titik tersebut, sehingga dapat dicari nilai fungsi y pada saat x sama dengan x bintang. Pemilihan ketiga titik tersebut biasanya untuk nilai yang dicari itu berada di antara 3 titik yang kita gunakan sebagai data. Biasanya persamaan interpolasi kuadrat dapat dituliskan dalam P2x sama dengan A0 ditambah A1 dikali x dikurang x0 ditambah A2 dikali x dikurang x0 dikali x dikurang x1, dengan A0 sama dengan y0, A1 sama dengan y1 dikurang y0 dibagi dengan x1 dikurang x0, dan A2 sama dengan y2 dikurang y1 dibagi x2 dikurang x1 dikurang y1 dikurang y0 dibagi x1 dikurang x0, semuanya dibagi dengan x2 dikurang x0. Ini ada contoh soal. Cari nilai y untuk titik 2,5 yang berada di antara titik 1,5 itu x0 y0, 2,2 itu x1 y1, dan 3,3 itu x2 y2. Kemudian kita tuliskan, kan interpolasi kuadrat itu memiliki data, yaitu x0 nya tadi 1, y0 nya itu 5, x1 nya 2, y1 nya 2, x2 nya 3, y2 nya juga 3. Untuk nilai A0 itu kan A0 yang pertama itu y0, y0 saja sama dengan y0. Untuk A2 itu sama dengan untuk A1 sama dengan y1 dikurang y0, y1 dikurang y0 kurung dibagi dengan x1 dibagi dengan x1 dikurang x0 kurung dengan 3, dan untuk nilai A2 itu sama dengan y2 dikurang y1, y2 dikurang y1 dibagi dengan x2 dikurang x1 kurung semuanya dibagi dengan dikurang dengan y1 dikurang y0, terus dia dibagi dengan x1 dikurang x0 kurang 4. Kemudian semuanya itu dibagi dengan x2 dikurang x0, x2 dikurang x0 kurung enter. Ada salahnya nih. Hasilnya 2,5. Untuk nilai x bintang itu adalah x yang kita cari. Titik x bintang itu nilainya yaitu 2,5. Kemudian untuk persamaan interpolasi kuadratik kita tulis saja P, nggak usah pakai P2, A0 nya kan dapat itu 5 ditambah A1 nya itu min 3, boleh kita langsung buat 5 min 3 aja, boleh, min 3 dikali dengan x dikurang x0 nya itu 1, terus ditambah dengan 2,5 dikali x dikurang 1 dan dikali lagi x dikurang 2 dikurung. Kalau untuk mencari hasilnya ini sama dengan langsung saja A0 ditambah A1
dikali dengan A1 dikali dengan pengurangan X-nya tadi kan ini. X-nya itu dikurang dengan X0 dikurung ditambah dengan A2 dikali kurung X dikurang X0 dikali lagi dengan X dikurang X1 itu kurung. Hasilnya ialah 2,375. Terima kasih.